Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara pendengar berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema hidup dalam pelukan Tritunggal. Bacaan terambil dari Matius 28 ayat 19. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Minggu Tritunggal, sebuah momen dalam kalender gerejawi yang datang setelah perayaan Pentakosta. Setelah kita mengingat pencurahan Roh Kudus, kita kini diajak untuk menyelami realitas ilahi yang lebih dalam, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai dasar renungan, mari kita buka hati pada bacaan Matius 28 ayat 19, di mana Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah sebuah perintah kepada para rasul untuk mengabarkan Injil dan membaptis mereka yang percaya, membaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, Yesus tidak berkata baptislah mereka dengan nama-nama dalam bentuk jamak, tapi nama dalam bentuk tunggal. Satu nama ilahi yang merangkum 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah misteri Tritunggal yang tidak bisa kita kuasai dengan logika semata, tetapi bisa kita alami dalam iman dan kasih. Bagi kita yang telah menyambut Injil, bagi kita yang telah dibaptis, itu berarti kita mengenakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama ini akan terus ada dalam hidup kita. Nama ini akan terus mengiringi perjalanan hidup. Nama ini akan terus memberkati kita. Mari sekarang kita masuk lebih dalam menggali siapakah Allah Tritunggal itu. Pertama, Allah Bapa. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia bukan Allah yang jauh dan asing, melainkan Bapa yang mengenal nama Anda dan saya, bahkan sebelum kita dilahirkan. Dialah yang menciptakan, Dialah yang memelihara ciptaannya, dan Dialah yang merancang segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dalam Bapa, kita menemukan asal dan arah hidup. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah terlupakan. Kedua, Yesus Kristus Sang Anak. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia turun ke dunia. Dia masuk ke dalam sejarah manusia. Dia mengalami kelahiran, penderitaan, penolakan, bahkan kematian. Semua demi kita. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tapi salib adalah lambang cinta yang tak bersyarat. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan. Melalui pengorbanannya kita diampuni, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia adalah imam besar yang mengerti luka-luka kita. Dan Dia adalah Raja yang membawa pengharapan. Kita masuk bagian ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan gaib, melainkan Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, pribadi yang menyertai langkah demi langkah hidup kita. Ia yang membukakan mata hati kita. Dia yang menghibur saat kita patah hati. Dan Dia yang memberi keberanian saat kita merasa takut.
Roh Kudus adalah suara lembut yang membisikkan kebenaran dan kekuatan yang menopang kita dalam peperangan rohani sehari-hari. Dalam karya keselamatan, Bapa merancang keselamatan. Anak menebus kita melalui salib. Dan Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam hati dan hidup kita. Ini bukan teori kosong. Inilah kasih yang bekerja nyata dalam sejarah dan dalam hidup kita. Tritunggal bukan soal rumus, tetapi soal relasi. Relasi Allah dengan kita dan relasi antar pribadi dalam diri Allah sendiri. Bayangkan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah telah hidup. Dia hidup dalam relasi kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih itu yang melimpah, lalu menciptakan dunia. Dan kasih itu kini memeluk kita hari ini. Lalu setelah mendengar uraian penjelasan siapa Dia, apa maknanya bagi hidup kita saat ini? Apakah Tritunggal hanya bahan pelajaran teologi? Tidak. Tritunggal adalah realitas ilahi dan pribadi yang mengubah cara hidup kita. Pertama, pemeliharaan oleh Bapa. Ketika kita bangun di pagi hari dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, kita percaya kepada Bapa yang tahu segalanya. Dia memberi udara, Dia memberi pekerjaan, Dia memberi keluarga, dan memberi setiap hal yang baik. Bahkan dalam kekurangan, kita bisa berkata, Bapa-Ku tahu yang kubutuhkan. Dalam Bapa, kita tidak berjalan dalam ketakutan, tetapi dalam kepercayaan. Yang kedua, perlindungan di dalam Kristus. Saat dunia ini terasa gelap dengan berita-berita buruk, berita peperangan, berita kekerasan, berita ketidakadilan, kita berpaling kepada Kristus. Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Dalam Dia, dalam Kristus, kita mendapat perlindungan. Perlindungannya bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi bahwa kita tidak pernah menghadapi masalah itu sendirian. Salibnya adalah perlindungan sejati dari tuduhan, dari rasa bersalah, dan salib itu juga perlindungan dari berbagai jenis ketakutan. Ketiga, bimbingan Roh Kudus. Kemudian dalam perjalanan dan dalam pengalaman hidup, sering kali kita merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Dalam hal ini Roh Kudus membimbing kita. Dia membimbing melalui firman, melalui suara hati yang dibentuk oleh doa, dan juga melalui komunitas iman. Roh Kudus memberi kekuatan saat kita letih dan menolong kita mengasihi orang yang sulit dikasihi. Roh Kudus menjadikan kita pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja. Kemudian dalam hubungan kita sehari-hari dengan keluarga, sahabat, dan rekan kerja, Allah Tritunggal mengajarkan kita hidup dalam kasih, mempraktekkan pengampunan, dan dalam kesetiaan kepada Tuhan, setia terhadap teman hidup, setia terhadap keluarga, seperti Bapa mengasihi anak, seperti anak taat kepada Bapa, seperti Roh Kudus melayan dengan lemah lembut. Demikian juga kita dipanggil untuk memantulkan kasih itu dalam hidup nyata. Para sahabat, para pendengar, kita hidup dalam dunia yang sering membingungkan. Kadang-kadang sunyi, kadang-kadang kacau, kadang-kadang penuh kehilangan. Tetapi di tengah semuanya itu, kita memiliki pelukan Tritunggal,
kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan, penyertaan Kristus yang setia, dan kekuatan Roh Kudus yang tidak pernah padam. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan Tritunggal secara sempurna, tapi kita bisa mengalaminya. Mengalami dalam doa yang menguatkan, dalam firman yang menghibur, dalam kesaksian yang lahir dari air mata, dalam damai yang melampaui pengertian. Mari hari ini dan setiap hari kita hidup bukan dalam kekhawatiran, tetapi dalam keintiman dengan Allah Tritunggal. Bapa yang mengasihi, Anak yang menebus, Roh Kudus yang menyertai. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk firman yang kami dengar. Biar semua tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menyerap, meresap, dan menjadi tindakan kehidupan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Allah Bapa memberikan belas kasihan, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, dan bagi yang dalam pencobaan, Tuhan beri kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Terima kasih. Kami boleh berdoa kepadamu. Dengar dan kabulkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.